Hai guys, hari ini aku akan bahas tentang saham-saham farmasi, yaitu KF, Inaf, Piva, dan satunya lagi adalah penghasil jarum suntiknya, yaitu IRA. Seperti yang kita tahu, vaksinasi COVID di Indonesia sudah akan mulai di pertengahan Januari ini. Selain itu, harga-harga dari saham farmasi ini dalam beberapa bulan terakhir emang udah naik banget. Nah terus gimana ya? Apakah masih boleh beli? Saham mana yang seharusnya masih boleh dibeli? Dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ikutin terus sampai akhir ya videonya. Langsung aja kita mulai ya. Jadi pertama aku akan bahas dari segi fundamentalnya dulu secara cepat. Kalau kita lihat dari net income-nya, itu KF dan Inaf ini di kuartal 3 masih rugi ya. Kalau kita lihat Inaf di sini dia kuartal 3 itu selalu rugi dan kuartal 1 juga selalu rugi. Sementara kalau KF itu kuartal 3 di tahun 2018 dia sempat mencetak profit 103 miliar. Tapi di 2020 kuartal 3 dia malah mengalami penurunan kinerja sampai dia rugi 11 miliar. Ini menunjukkan bahwa kinerja dari KF dan Inaf sendiri kurang bagus ya sebenarnya. Selanjutnya kita lihat ke emiten Piva dan juga IRA. Piva dan juga IRA ini di kuartal 3 ini masih membukukan profit. Dan malah kalau kita lihat IRA ini di 2020 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari yang awalnya cuma 1 miliar, sekarang menjadi 32 miliar di tahun 2020 kuartal 3 ini. Sementara kalau Piva juga mengalami kenaikan juga ya, dari 2019 nya cuma 3 miliar, sekarang bisa menjadi 10 miliar. Kalau dari segi net income, kita bisa lihat bahwa IRA dan Piva ini kinerjanya masih lebih bagus daripada KF dan Inaf. Sementara kalau kita lihat dari balance sheet, ini kita lihat balance sheetnya KF dan Inaf, itu mereka porsi hutangnya sangat besar ya kalau dibandingkan dengan equity yang mereka punya. Sementara kalau Piva dan IRA, itu mereka masih memiliki equity yang jauh lebih besar daripada utangnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Piva dan IRA ini memiliki fundamental balance sheet yang lebih bagus daripada KF dan Inaf. Kalau dari segi valuation kita udah nggak usah kaget lagi ya, karena emang saham-saham farmasi ini kan udah naik secara signifikan banget dalam beberapa bulan terakhir. PR-nya KF dan Inaf udah gila banget, dan apalagi mereka di kuartal 3 ini kan rugi ya, jadi PR-nya juga minus, kita nggak bisa ukur harganya dari PR-nya. Kalau PBV-nya itu ada di 4 untuk KF dan juga ada di 31 untuk Inaf. Jadi kayak KF PBV-nya masih lebih kecil daripada Inaf. Nah sementara kalau Piva ini masih paling lumayan lah kalau kita bisa bilang. PE ratio-nya ada di sekitar 28 untuk TTM-nya dan juga PBV-nya ada di sekitar 4. Kalau untuk IRA sendiri, PE ratio TTM-nya ada di 75 dan juga PBV-nya ada di angka 27. Jadi kalau dari segi valuation, emiten Piva ini masih yang paling menarik di antara 4 emiten ini. Nah kalau dari segi cash flow, keempat emiten ini memiliki cash flow yang negatif semua ya pada kuartal 3 2020 ini. Dan ini menunjukkan bahwa kinerja mereka kurang bagus di kuartal 3 2020 ini. Nah, kita tadi udah lihat fundamental dari keempat emiten farmasi ini. Kalau dari segi fundamental, emiten KF dan Inaf kurang bagus ya. Tapi kalau dari segi fundamental, Piva sama IRA ini masih lumayan oke lah. Nah, seperti yang kita tahu kan, vaksin di Indonesia ini mendapatkan 100% subsidi dari pemerintah. Dari awalnya cuma 50% kan ya. Nah awalnya kalau cuma 50%, kan nggak semua masyarakat Indonesia akan mendapatkan vaksin. Karena pasti ada masyarakat Indonesia yang masih kurang mampu untuk membeli vaksin kalau cuma disubsidi 50%. Nah tapi sekarang subsidinya jadi 100%. Hal ini akan menguntungkan distributor-distributor vaksin di Indonesia. Karena sales mereka pasti akan meningkat karena seluruh masyarakat Indonesia akan disuntikan vaksin. Apalagi pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia untuk disuntik vaksin. Nah, itu akan memberikan dampak yang positif ya buat saham-saham farmasi yang mungkin tadi kayak KF dan Inaf itu rugi, mungkin akan bisa memperbaiki net income-nya di tahun 2021 ini dengan adanya proses vaksinasi. Nah tapi kalau aku sendiri itu hold-nya saham IRA karena selain fundamentalnya bagus, kalau menurut logika aku sih ya, karena seluruh masyarakat Indonesia itu wajib disuntik, berarti apapun vaksin yang akan diedarkan nanti, mau Sinovac, mau Pfizer, atau vaksin-vaksin lain, itu mereka akan tetap memproduksi jarum suntik.
Jadi jarum suntik ini akan terus diproduksi apapun vaksin yang diberikan ke masyarakat Indonesia. Nah, dari kemarin banyak banget yang tanya tentang saham IRA di komentar. Nah, semoga pernyataan aku tadi bisa menjawab ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masih boleh entry saham farmasi atau enggak? Menurut aku jawabannya tergantung dari kalian, apakah kalian bisa bear resiko dari saham farmasi ini, karena pergerakan saham farmasi ini akan sangat volatile. Tapi menurut aku, sentimen-sentimen positif untuk emiten farmasi ini masih akan terus berlangsung di tahun 2021. Karena seperti yang kita tahu, proses vaksinasi aja baru akan dimulai di pertengahan Januari ini. Sehingga di 2021 ini seharusnya masih banyak sentimen-sentimen positif untuk saham farmasi. Tapi kita juga perlu hati-hati kalau semisal ada sentimen negatif. Contohnya amit-amit ada orang-orang yang tidak cocok dengan vaksin, dan itu akan menimbulkan sentimen negatif untuk saham-saham farmasi. Tapi kita berharap bahwa vaksin semuanya bisa berhasil di Indonesia dan COVID bisa cepat berakhir. Oh ya, tapi perlu kalian ingat juga bahwa saham-saham farmasi ini nggak bisa kalian hold selama 2-3 tahun. Kalian harus mau lepas ketika saham ini udah mencapai puncaknya. Dan aku rasa puncaknya akan terjadi di tahun ini pada saat proses vaksinasi di Indonesia berlangsung. Karena kalau dari segi fundamental sendiri, saham-saham farmasi ini sebenarnya kurang bagus ya. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe dan juga like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye!